Hai teman-teman, saya Bimbi dari Apu Handmade. Kali ini mau memperagakan cara penggunaan Clover Embroidery Stitching Tools. Penampakannya seperti ini. Ini paket dasar yang dibeli teman-teman. Pertama, itu isinya holdernya. Lalu ini ada needle threader atau mata nenek. Nah, kita lalu dapat jarum untuk 3 helai benang. Tutorial atau instruksinya juga disertakan. Yang saya punya instruksinya dalam bahasa Inggris dan bahasa Spanyol. Nah, setelah alat-alatnya siap, saya pakai benang sulam. 1 buah benang sulam terdiri dari 6 helai benang. Jadi dipisah dulu pelan-pelan seperti ini supaya nggak kusut. Lalu kita ambil alatnya, ini jarumnya. Lalu sesuai dengan instruksi, kita masukkan ke holder seperti ini. Nah, teman-teman perhatikan posisi arah lubang jarum dengan stopper. Itu tuh harus selaras. Stopper itu adalah bagian ujung yang bening yang seperti sirip ikan hiu. Nah, ukuran jarumnya juga teman-teman bisa adjust, bisa sesuaikan. Ada diagramnya di situ, mau berapa senti hasil tusukan atau tampilan yang kita kreasikan. Nanti saya peragakan tiap jenis tusuk yang bisa dihasilkan dengan alat ini. Nah, sekarang kita set dulu aja, pastikan ujung jarumnya selaras dengan stopper. Stopper itu yang bening, yang di bagian ujung alatnya seperti sirip ikan hiu. Nah, sekarang cara masukin benangnya seperti ini. Ambil mata neneknya, dimasukkan dari ujung jarum. Nah, nanti keluar di bagian bawah alat, lalu kita selipkan 3 helai benang. Seperti ini. Lalu teman-teman tarik dan lepaskan benang dari mata nenek. Selanjutnya, kita tusuk lagi mata nenek ke ujung jarum, tapi seperti ini posisinya. Jadi dari sampingnya selipin lagi, nah baru ditarik. Setelah itu dilepas. Jadi posisi benangnya seperti ini. Oke, siap digunakan. Nah, teman-teman siapkan pemidangan dan kain. Saya gunakan kain belacu yang kualitas bagus. Teman-teman bisa pakai kain lainnya yang berbahan dasar katun supaya nggak licin ya, lebih enak. Atau linen juga bisa. Kondisikan sampai kencang seperti gendang ya. Pas diketuk tuh ada suaranya, dung-dung gitu. Oke, setelah kencang, kita mulai tusuk yang pertama adalah backstitch atau tikam jejak. Nah, di instruksi dituliskan berikan ekstra sekitar 3-5 cm di ujung jarum. Lalu perhatikan arah stopper. Jadi seperti ini. Udah dilebihkan 3-5 cm benangnya di ujung jarum. Arah stopper itu sesuai dengan arah jahitan kita. Jadi seperti ini. Ditusuk, lalu jarumnya jangan diangkat terlalu tinggi. Digeser nempel ke kain pelan-pelan. Kalau bisa jaraknya juga jangan terlalu jauh. Jadi kecil dan konsisten. Nah, seperti ini. Sudah terlihat kan backstitch-nya? Nah, kalau mau ganti arah ke kanan, misalnya stoppernya juga ke arah kanan.
Hati-hati karena sekali tarik benangnya langsung lepas ya, jadi hati-hati. Selanjutnya kita buat satin stitch. Nah, jarum kita gerakkan ke kanan ke kiri, tapi arah stoppernya ke bawah. Kita kencangkan dulu pemidangan, kain di pemidangan ya, karena pasti bergeser. Sesuai instruksi, kita gerakkan jarum ke kanan ke kiri. Ya, pelan-pelan. Nah, juga kayak tadi, ujung jarumnya jangan diangkat terlalu tinggi. Tapi arah stopper ke bawah. Pelan-pelan. Kalau misalnya bidangnya lebar, dicoba aja dibikin satin stitch beberapa lapis gitu ya. Nah, ini udah jadi kan rapat, ini belakangnya seperti ini. Lalu apabila teman-teman mau lanjut, misalnya ini daun ya, mau buat garis tulang daunnya dengan tikam jejak, perhatikan stopper, lalu langsung tusuk. Jadi deh, cepatkan ya prosesnya dibanding kita sulam pakai cara yang biasa. Karena ini bekas tusukannya cukup besar, jadi kalau bisa teman-teman pengerjaannya hati-hati. Kalau memang pakai jarum yang paling besar biasanya udah bolong-bolong, jadi baiknya ganti kainnya. Oke, selanjutnya adalah loop. Jadi bentuknya melingkar seperti ini dan seperti biasa perhatikan arah stopper. Ini saya gambar misalnya bikin daun ya. Pakai friction pen, lalu kita siapkan lagi benangnya dan alatnya. Stoppernya diperhatikan arahnya, lalu kita mulai. Nah, teman-teman, pengerjaan loops ini kita tusuk dari bagian belakang kain. Karena hasilnya nanti adalah loopsnya di kain yang baliknya gitu ya. Kalau tadi kan kita dari sisi baik kain yang 2 tusuk, karena hasilnya menghadap kita. Nah, kalau ini hasilnya membelakangi kita. Dan panjangnya loops itu tergantung dari posisi jarum. Jadi kita bisa atur. Nah, teman-teman lihat kan tadi saya narik jarum terlalu tinggi sehingga agak belendung benangnya. Nah, untuk tusuk ini nggak apa-apa karena hasilnya di sisi sebelahnya gitu. Juga teman-teman pastikan benang yang di buntut ini nggak ketahan atau ketekan, jadinya pasti nanti nyangkut, prosesnya nggak lancar ya. Sekarang kita isi aja lingkarannya seperti ini. Teman-teman bisa puterin hoopsnya atau geser aja itu stoppernya gitu. Kalau teman-teman makin terbiasa dengan alat ini, pasti udah terbiasa juga kemana arah tusukan, teman-teman pasti putar stopper ke arah yang sama. Nah, habis benangnya, ini dia hasilnya. Lucu ya? Jadi untuk yang ini pengerjaannya adalah dari sisi buruknya, buruk kain. Nah, kalau teman-teman mau kasih aksen, teman-teman bisa cukur seperti ini. Nanti efeknya tuh warnanya jadi seperti ada 2 warna gitu, gradasi. Nah, dijual juga secara terpisah jarumnya dari yang ukuran XL atau untuk pita, lalu untuk 1 helai dan untuk 6 helai. Ini saya mau menunjukkan hasil-hasilnya. Ini hasil menggunakan jarum yang 1 helai. Lihat tulisan handmade, terus loopsnya kecil gitu. Tusuk satinnya juga rapih. Ini yang 3 helai seperti ini yang saya gunting. Lucu kan? Teksturnya beda sama yang loops. Ini yang 6 helai, jadi hasilnya lebih tebal, lebih besar. Ini yang dicukur. Nah, ini yang lebih dari 6 helai benang. Jadi bisa untuk
pita yang kecil, atau ini saya coba pakai benang rajut yang katun. Nah, teman-teman bisa sesuaikan aja mana yang dipakai untuk project teman-teman, mana yang diperlukan, mana yang sesuai dengan desain yang teman-teman ingin tampilkan. Ini contoh project, saya bikin kantungnya aja, tambah bunga, dan yang bagian kuning itu saya cekris, saya cukur ya, jadinya bentuknya warnanya beda. Ini juga sama, yang bagian tengah bunganya saya cekris, kelihatannya kayak gradasi, padahal saya pakai satu warna aja benangnya. Jadi efeknya tuh beda ya. Nah, teman-teman bisa pakai juga untuk tambahan atau variasi patchwork seperti ini. Jadi udah ada patchwork, ada bidang kosongnya, tinggal ditambah aja pakai jenis loops seperti ini, atau backstitch atau satin stitch sesuai dengan kreasi teman-teman. Yang pasti proses pembuatannya cukup cepat dan mudah dibanding proses pembuatan yang biasa. Untuk penyelesaiannya, nanti teman-teman bisa tambahkan lem kain sedikit di bagian belakang, tapi saya biasanya nggak saya tambahin apa-apa, udah cukup oke. Makanya pada kain di pemidangan tuh kita stretch gitu, kita tarik banget supaya si benang-benang saat ditusuk itu benar-benar masuk ke pori-pori kain, dan pada saat posisi kain seperti biasa, nggak ketarik gitu, benang-benangnya tuh ketahan atau kejepit di pori-pori. Atau teman-teman juga bisa lebihkan benang sedikit, lalu pasang jarum biasa, lalu ditusuk mati gitu di bagian belakang. Jadi lakukan sesuai dengan pilihan teman-teman. Semoga manfaat. Buat yang belum subscribe, silahkan subscribe. Yang mau tanya boleh komen. Jangan lupa like, share, dan tekan tombol bel agar teman-teman mendapatkan notifikasi tiap kali kami upload video baru. Terima kasih dan stay safe.